Teman-teman sedikit sekalian, jadi dunia kita tuh ternyata cuma segitu. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai hingga menjadi usang, gitu ya. Ama yang kita sedekahkan di jalan Allah dan yang benar-benar akan benar-benar kita miliki, dibalikin semuanya adalah apa yang kita berikan di jalan Allah. Itu doang yang bakalan balik ke kita, teman-teman sekalian, balik ke kita. Tapi urusan balik ke kita itu kan ternyata memang amr ghaibi, sesuatu hal yang kita nggak kelihatan, sehingga rada-rada susah buat narik kita untuk mau bersedekah, karena balasannya akhirat itu tadi, gitu ya. Karena balasannya kan akhirat, balasannya kan ntar di kuburan, kita nggak ngelihat gitu. Karena tahu nih, oh kamu nggak lihat, jadi kamu berat. Baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku beri balasannya dari sejak di dunia. Sampai Allah bilang, Nabi Muhammad mengatakan, mana qasmal minas sadaqah bal yazdad. Enggak bakalan berkurang harta dari sedekah, bahkan bertambah 3 kali. Innal hasanah bi asyri amthaliha. Sesungguhnya kebaikan berlipat ganda 10 kali lipat. Dari di dunia kamu bakal dapat balasan. Dari di dunia kamu bakalan dapat balasan. Teman-teman saudaraku sekalian, nggak usah nunggu akhirat. Dunia kamu tuh udah dilipat gandain 10 kali lipat. Percaya nggak percaya? Coba aja buktiin. Katanya Allah SWT. Sampai teman-teman saudaraku sekalian, Allah tuh ya Allah luar biasa benar. Tahu betapa sangat pelit-pelitnya kita kalau ngeluarin harta nih. Dijanjiin akhirat kayaknya nggak cukup juga gitu. Sampai sama Allah SWT, Allah tuh pakai bahasa dalam Al-Quran. Man yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu ad'afan katsirah. Katanya Allah dalam Al-Quran, siapa yang menghutangi Allah. Bahasanya lo liatin. Allah tuh sampai nggak bilang siapa yang memberi karena Allah. Siapa yang mau berderma memberikan kepada orang-orang lain karena Allah. Nggak ada. Allah bilang siapa yang mau menghutangi Allah. Dan siapa yang lebih benar ngebayarnya daripada Allah. Teman-teman saudara sekalian, bank paling hebat aja bisa memberikan kepada kamu bunga kalau kamu menghutang kepada dia, menghutangi dia. Kalau kamu nabung, kamu bakalan dikasih bunga. Itu mau orang-orang dunia gitu kan. Haram itu teman-teman saudara sekalian. Oke, kita nggak lagi bicara tentang hukumnya riba. Maksud saya, orang kalau baik nih kita hutangin, biasanya kan ketika balikin akan memberikan kelebihan. Kan begitu ya? Saudaraku sekalian yang saya bilang, akan memberikan kelebihan gitu. Orang kalau baik. Kebayang bagaimana kalau kamu menghutangi Allah. Itu Allah bilang, kamu tiap kali ngasih, kamu nggak lagi ngasih kata Allah. Ini biar bikin otak kita jejek nih, biar bikin otak kita lurus. Allah sampai bilang, kamu di saat kamu lagi ngasih, kamu nggak lagi ngasih. Enggak, kamu lagi ngasih hutang kata Allah. Siapa yang kamu sedang hutangi? Allah. Aku yang lagi kamu hutangi kata Allah. Karenanya kemudian, man yuqridullah qardan hasanan, siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, Allah akan melipat-lipat gandakannya dengan lipatan yang banyak. Dunia sebelum akhirat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai pernah Sayyidah Robiah Al-Adawiyah satu ketika ngasih seseorang telur. Gak seberapa lama beliau masuk dalam rumah, ada orang ketuk pintu. Buka sama beliau, ada orang ngasih telur. Dihitung Sayyidah Robiah, 9. Katanya Robiah Adawiyah, la mushhagi. Enggak, ini bukan punya saya. Katanya orang tersebut, ini hadiah dari orang rumah saya buat engkau wahai Sayyidah. Enggak, bukan punya saya. Maksudnya gimana? Orang ini memang saya cuma disuruh bawain nih telur, katanya dia. Saya pembantu rumah tangganya Fulan, saya budaknya Fulan, saya disuruh bawain telur. Ini buatmu, gimana ceritanya bukan punyamu? Emang saya disuruh ngasih buatmu? Kata Robiah, karena punya saya 10 bukan 9.
Karena Allah mengatakan innal hasanah bi asyri amsalihha. Sesungguhnya kebaikan itu berlipat ganda 10 kali lipat. Saya tadi habis ngasih telur 1. Ini kalau punya saya mestinya 10. Katanya orang tersebut, sebenarnya 10. Tadi di jalan ada yang pecah 1. Kata Robiah, oh ya. Baik, terima kasih. Diambil kemudian sama beliau. Itu ya subhanallah enggak? Keyakinannya itu loh. Keyakinannya. Tinggal beliau pilih gitu. Kadang-kadang sama beliau gitu datang gitu ya, balikannya 10 gitu. Disedekahin lagi sama beliau sambil bilang, ya Allah bukan ini yang saya inginkan. Saya gak kepengenin balasan dunia ya Allah. Sayyidah Aisyah, kayak gitu juga tuh. Sayyidah Aisyah alaiha ridwanallah. Masya Allah, tuh perempuan satu. Topnya luar biasa. Teman-teman sedikit sekalian, kalau setiap kali habis ngasih, beliau dengerin yang habis dikasih ini takutnya doa. Biasanya orang kalau habis dikasih doa, ya Allah mudah-mudahan Allah berkahi Sayyidah Aisyah, mudah-mudahan diberkahi kehidupannya. Itu Sayyidah Aisyah akan mendoakan hal yang sama kepada orang tersebut. Ya Allah dia juga ya Allah berkahi hidupnya, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah senangkan dunianya, senangkan akhiratnya, gantikan dengan rizki yang halal yang berkah gitu. Ya Allah berikan padanya rizki yang halal gitu. Setiap kali apa yang orang tersebut doakan buat Sayyidah Aisyah doain balik. Sampai kalau nggak didengar orang itu baca doa gitu ya, disuruhnya budaknya, ikutin orang itu, ikutin. Kamu di belakangnya jangan jauh-jauh. Kalau dia ada doa sesuatu, kamu sampaikan ke saya. Nah, Tuhan tadi dia doain kau Tuhan di pintu rumahnya, dia bilang ya Allah, ini habis dikasih sama Sayyidah Aisyah ya Allah. Sayyidah Aisyah langsung doa ya Allah berkahi dia juga ya Allah, kasih kepadanya kayak gitu. Katanya saya ditanya sama Tuhan, sama budaknya gitu, kenapa sih Tuhan sampai segitunya? Katanya Sayyidah Aisyah, saya nggak mau jatah saya di akhirat nanti berkurang dengan sebab doanya orang itu. Kita kadang-kadang ngasih gitu kan, doain saya dulu. Padahal ngasihnya 5.000. Allah itu ya, doanya dia sama 5.000-nya kita, gedean doanya dia. Nilainya gedean doanya dia. Nggak ada teman tuh kan, mau pergi haji. Saya bilang, Kak doain saya dong di sana. Dia bilang, saya Ustazah, dibilangin sama teman-teman juga, doain saya di sana. Saya bilang, kamu mau bayar berapa? Dia bilang, ya aku kasih kamu 10.000. Oh itu baru dapat bis. Maksudnya gimana? Ya baru bismillah tuh baru bisnya doang. Belum masuk doa. Ya Allah. Nah ini doanya orang-orang miskin nih, mustajab, jangan dikira gitu. Kamu ngasih 10.000 kemudian berharap dia doa. Teman-teman sekalian, doanya dia lebih berharga daripada 10.000-mu. Itu hitungan di akhiratnya malah dia yang minta. Ya Allah saya udah kasih doa sama dia, ya Allah balikin. Gimana tuh? Subhanallah, subhanallah, luar biasa bener ya. Sayyidah Aisyah tuh tiap kali dapat duit, tiap kali ada sesuatu rezeki datang pada beliau langsung sini. Itu seringkali nggak nyisain buat diri beliau 1 dirham pun, 1 dinar pun. Keren teman-teman, itu cara berpikirnya udah bener-bener lurus bener ya. Hasil didikannya Nabi tuh berlaku banget buat mereka-mereka ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita nih hasil didikan Nabi nih ke sahabat, ke tabiin, turun ke kita nih udah berapa persen nih. Bukan berapa persen nyampe ilmunya, insya Allah nyampe ilmunya sih masih banyak ya. Teman-teman saudaraku sekalian, nyampe amaliyahnya, prakteknya dalam diri kita nih udah berapa? 0,00% gitu. Tahu berapa persen? Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih pengamalan dalam diri kita biar yang benar insya Allah. Sampai pernah budaknya tuh habis beliau kasihin fulan. Habis hari itu beliaunya puasa. Waktunya buka, puasa sunnah. Waktunya buka itu hanya roti kering, nggak punya kuah apa-apa, nggak punya lauk apa-apa, cuman minyak samin. Jadi si roti cocol minyak samin. Sambil nyuguhin nih si budak nih, si Jaria ini nih budaknya nih. Dia bilang kayak begini nih, Tuan, coba tadi tuh saya dikasih sedinar aja, atau nggak usah sedinar, sedirham aja deh.
Dinar itu uang emas, kalau dirham uang perak. Sedirham aja deh. Saya kan bisa beliin kau daging tuan, jadi buka puasanya enakan. Apa katanya beliau? Kamu sih nggak ngingetin, saya kan lupa. Beliau tuh nggak bilang kayak gini ya, udahlah nggak usah mikirin buat akhirat. Udahlah nggak usah mikirin dunia saya. Kita kan seharusnya mikirin akhirat. Saya pikir Sayyidah Aisyah tuh bakalan jawab kayak begitu. Gitu ya. Kita kan yang namanya kayak begituan, kan itu memerlukan usaha yang sangat luar biasa. Nggak usah kayak gitu. Kita ngasih berapa kayak 10% daripada yang kita punya. Itu aja dengan perjuangan yang kayak luar biasa. Yang kayaknya kita tuh langsung merasa bahwa surga Firdaus yang paling tinggi langsung berhasil kita raih gitu. Iya apa enggak? 10% dari apa yang kita punya kita bisa kasih. Wow, rasanya udah langsung paling pantas ada di samping Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, gitu. Sayyidah Aisyah waktu ditanya, Tuan, tadi kenapa nggak ngasih sih gitu sama saya buat makan yang kau nih? Jadi kan saya bisa nyuguhin yang enakan. Sedirham, gak usah banyak-banyak, sedirham aja. Dan itu tuh sedirham tuh 1%. Nggak nyampe dari yang buat dirimu sendiri, buat duniamu gitu maksudnya. Gitu kan, jangan semuanya dikasihin ke orang. Sayyidah Aisyah nggak jawab begitu tuh, nggak jawab yang udah biar semuanya buat akhirat kita aja gitu. Nggak gitu juga. Jawabannya, kamu sih nggak ngingetin, saya kan lupa. Saya kan lupa. Lupa katanya, buat dirinya sendiri. Ya Allah, kedermawanan macam apa yang mereka punya sampai bisa lupa terhadap diri mereka sendiri, terhadap dunia mereka sendiri. Makanya teman-teman, sampai turun firman Allah kepada Nabi Muhammad, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupakan jatahmu juga wahai Nabi Muhammad dari dunia. Menurutmu yang perlu diingatkan untuk jangan lupa jatah kamu sama dunia orang-orang kayak kita yang tiap hari emang mikirinnya dunia. Karena ayat ini nih banyak dipelintir sama orang. Orang tuh banyak bilang yang, jangan lupa, jangan akhirat doang yang kita pikirin. Allah juga bilang, walatan sana sibaka minad dunia. Jangan lupa juga sama jatah kamu dari dunia. Lah, orang yang tiap hari mikirinnya dunia, emang perlu diingetin sama urusan dunia? Yang perlu diingetin urusan dunia tuh yang kayak Sayyidah Aisyah, yang baru saja saya ceritakan kisahnya. Yang kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu perlu diingetin. Jangan lupa sama dunia kamu juga. Yang kayak Nabi Muhammad. Yang sampai Allahnya bilang, jangan lupa jatahmu dari dunia wahai Muhammad. Yang kayak kita mah gak usah diingetin. Udah ngerti. Orang gila aja menduit ngerti. Orang gila aja menduit ngerti. Anak kecil aja udah kita ajarin buat ngerti sama dunia. Tuh cucu saya belum nyampe umur 1 tahun. Nanti lebaran diajarin caranya nyesebah. Caranya salaman biar dapat ampau. Ya Allah, ya Allah. Cara ngedidik kita udah nggak bener ya mau urusan dunia nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, ya biar rada bener gitu mikirnya, biar rada bener mikirnya terhadap apa yang kita keluarkan di jalan Allah ini ya. Ya nggak bicara berapa persennya. Kita sendiri, saya sendiri masih yang belajaran ya, semua dari kita nih belajaran buat nggak yang gitu, buat nggak berat satu ketika mengeluarkan, buat nggak nyesel sesudah mengeluarkan. Kan banyak juga, aduh kesel nih, udah saya keluarin nih, coba tadi nggak keluarin kan bisa kebeli buat ini, bisa gitu. Itu juga tuh, nah ya juga, jangan nyesel gitu ya. Kemudian yang ketiganya, jangan merasa udah solehah ketika sudah memberi. Kayaknya udah langsung jadi kayak orang-orang baik gitu, udah ngerasa udah bisa ngasih gitu ya. Padahal belum ada apa-apanya, nggak ada artinya apa-apanya.